Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Allah ya wasi'al karim. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل ظالم بها الظالم والرحيم. يا بلغ مقاصدنا أستغفر الله من قبل بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقلي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام وجميع أمته من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كانوا خصوصا من هذا الكتاب الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني الشيخ العلامة محمد نواوي البداني الشيخ الشافعي شهدان له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wassami. Bener kan? Wassami yang nomor 8. Ini masih melanjutkan tentang nasihat-nasihat yang 27 macam yang tercatat dalam kitab Taurat. Wasaminu dan nasihat yang nomor 8. Man taraka al-bukhla, siapapun yang
Bedanya pelit sama hemat ya? Mirip. Bedanya pelit sama hemat. Ya ini susah masing. Ya bedanya apa? Itu tinggal duit. Boros sama dermawan, pelit sama hemat. Bedanya apa? Serakah sama semangat. Sama-sama. Kalau hemat itu yo mengeluarkan sesuai yang dibutuh. Kalau pelit itu yo harusnya dikeluarkan. Itu namanya pelit. Anak istri mau ke pasar belanja, suruh bikin proposal, pengajuan. Kalau yang enggak ini cetak kebuangan. Orang bikin proposal dibaca sampai A sampai Z, titik koma dikomentari, itu ngasih 2 nih. Wadah kontrakannya se-RT. Ya kalau dia orang kontrak ya wajar. Orang menahan harta bendanya di luar batas kewajaran, itu yang disebut dengan pelit. Ada yang lebih dari itu namanya syuh. Syuh itu jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri aja dia nggak mau ngeluarin. Kalau mau merokok, jangan lah. Mau dirokok nggak jadi. Siapa tahu nongkrong karena dia kasih. Iya. Kalau di sini mah nggak ada. Di sini kalau pelit cuma masjid ini nggak jadi. Nggak jadi sepega itu. Man tarokal bukhla fid dunya. Siapa yang menjauhi sifat bakhil saat hidup di dunia, soro maka ia akan menjadi madhkuran terkenal inda ru'usil khalaiki, di hadapan pemimpin-pemimpin makhluk, penggede-penggede, pembesar-pembesar makhluk. Ruya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'u, tidak akan bersatu, tidak akan kumpul, al-iman, iman, wal bukhlu, dan bakhil, fi qalbi rajulin mu'minin abadan, di hati seorang mukmin selama-lamanya. Dalam satu hati orang itu gak mungkin kumpul 2 sifat, satu iman, satu bakhil. Kalau imannya ada di situ, sifat bakhilnya pergi. Tapi kalau bakhilnya ada di situ, imannya hilang. Itu saking iman itu gak mau ditemenin sama bakhil, sama kayak iman dan maksiat. Orang yang punya iman insya Allah gak maksiat. Lah kalau orang ngakunya punya iman saat itu lagi maksiat, maka saat itu juga imannya hilang. Maka saat ada orang berbuat maksiat kok seandainya Israel iseng, kayaknya enak dicabut, berarti dia saat itu mati dalam keadaan tidak membawa iman, yang disebut dengan su'ul khotimah. Karena Qur'annya kan wala tamutunna illa wa antum. Rawahu Abu Sa'ad wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala wa ayyu da'in adwa'u minal bukhli. Rawahu Ahmad, rawahu Imam Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Wa ayyu da'in, tidak ada penyakit adwa'u yang lebih berbahaya minal bukhli dibanding dengan
kucing saya nggak mau. Deketin orang pelit, kucing kecewa. Orang kalau dermawan kan kalau lagi makan ikan kan palanya dicaduin, kata kucing alhamdulillah dapat pala. Kalau orang pelit, kucing nungguin palanya kerebus. Habis palanya buntut kerebus. Kalau perlu tulang dikerebus. Kata kucing kan sialan udah saya presto itu mesin yang sangat dibenci sama kucing. Kucing itu harapannya dapat pala, dapat tulang, dapat buntut, malah di presto empuk semua. Aduh, manusia suruh makan yang daging bagus-bagus gak mau, jatahnya kucing disikat. Wa ayyuda'in adwa'u minal bukhli, dan tidak ada penyakit yang lebih berbahaya dibanding dengan bakhil. Orang kalau bakhil ditemenin juga malas. Umpama kita diajak, ayo jalan yuk. Siapa sih? Enggak. Lagi sibuk banyak kerjaan. Coba kalau yang ngajak itu langsung ke Mas Budi. Gas. Langsung bos, Biar jauh di Cibinong juga dioper. Coba kalau cuma diboncengin motor, cuma diujukin doang, di situ ada durian enak, di situ ada ayam bakar enak, tapi situ pulang yuk, cuma diujukin doang. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasi'un, yang nomor 9. Man, siapapun taroka yang meninggalkan atau meninggalkan ar-rohata. Rohah itu santai-santai, slow. Pokoknya nyantui. Fit dunia, di dunia. Orang hidupnya pokoknya ya rebahan, nongkrong, rebahan lagi, kayak gak punya butuh. Bi'an at'aba nafsahu fi ta'atillahi ta'ala. Bi'an at'aba, dengan menyibukkan dirinya. Bi'an at'aba, dengan menyibukkan nafsahu dirinya fi ta'atillahi, dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Artinya orang yang tidak banyak membuang waktu. Dan supaya gak buang waktu, diniati nunggu waktu sholat. Gak buang waktu walaupun lagi main catur. Ngapain tadi? Nunggu duhur. Lah masih lama, ya main catur dulu lah. Masih lama. Ngapain? Nunggu asar. Nah, terus ya lanjutin kerjaan. Berarti dalam 24 jam walaupun kelihatannya tapi tetap dinilai ibadah. Bi'an at'aba nafsahu fi ta'atillahi. Tapi sholat dulu kok ngangok. Rebahan di sini ngapain? Nunggu asar. Itu gak ada waktu yang terbuang. Semua waktu diisi dengan taat pada Allah. Nyatanya nunggu waktu asar. Ini mah alasan kok. Yo niatinya biar gak sia-sia, niatinya nunggu waktu sholat. Soro, maka jadilah yaumal kiamat, di hari kiamat, masrurah, orang yang berbahagia, fi daris salam, di tempat keselamatan. Orang yang waktunya itu diisi dengan banyak kegiatan, insya Allah gak nyesel. Waktu masih sekolah, waktunya dibuat main-main, maka begitu lulus nyesel. Begitu usia masih muda dipakai buat nongkrong-nongkrong,
istirahatlah di waktu sore, tidur tenanglah di waktu malam. Artinya waktu masih anak-anak belajar yang rajin, usia muda kerja yang semangat. Pokoknya asal ada tawaran proyek, ya ada yang ditolak, siap. Mumpung masih muda semangat. Ntar udah tua tinggal pensiun layek-layek. Kita artinya sore-sore yo istirahat. Lah nanti kok Allah menghendaki diambil, itu artinya tidur malamnya nyenyak. Wong banyak duit, perut kenyang, tidurnya pules. Ibadahnya bagus, yo insya Allah meninggalnya husnul kayak gitu. Wal ashiru, dan yang nomor 10, man siapapun taroka yang meninggalkan al-haram, sesuatu yang haram, fil ma'aki, dalam apapun yang dimakan, wal masyaribi, dan yang diminum, wal malabisi, dan yang dipakai, wal aqwali, dan ucapan, wal af'ali, dan perbuatan. Soro yaumal qiyamati, maka jadilah ia dari kiamat, fi jiwaril anbiya, menjadi tetangganya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Orang yang bisa jaga diri dari yang haram. Haram itu ada dua macam. Ada namanya haram lidzatihi, yaitu haram memang barangnya haram, mau diapain ya tetap haram. Babi tetap haram, dia disembelih di khatamil Quran ya tetap haram. Disembelih sama kiai duduk di mawakil profesor doktor kiai haji lah, dibacain 99 ribu kali bismillah ya tetap haram. Itu namanya haram lidzatihi, haram karena memang bendanya yang haram. Tapi yang kedua ada namanya haram lighairi lidzatihi, haram bukan karena bendanya yang haram, bendanya halal, tapi cara memperolehnya yang haram. Atau bahasa lain ini haram dinailihi, haram cara memperolehnya. Nah ini yang orang itu biasanya kalau haram lidzatihi nggak mau, tapi kalau haram dinailihi, nah oh yang penting cair, apalagi jumlahnya banyak. Kalau lidzatihi saya yakin suruh makan daging anjing gak bakalan mau, paksa kayak apa juga gak mau. Tapi kalau haram yang kedua itu gas gitu ya. Malahnya banyak. Umpama ada orang datang, Ustaz, ini kalau begini umumnya haram, belum dapat. Makanya mau ngomongnya haram begitu. Tapi begini, ini kayaknya nanti ada komisi itu sekitar 500 juta. Kalau nanti Ustaz saya bagi 100 juta, wah, nanti langsung dia bilang, coba saya cari dalilnya dulu. Kayaknya ada yang bilang boleh. Nanti kalau ditaikin, wah kayaknya malah saya hitung dapat 1 M, Ustaz dapat 200, harum kayaknya, harum. Bukan lagi haram tapi berubah jadi harum. Ya Allah. Itu kalau haram lighairi lidzatihi. Kalau haram lidzatihi insya Allah nggak mau. Oh kadang sampai debat nggak karuan, titik hukumnya apa? Debat otot-ototan, giliran habis korupsi dibagi yo, tanpa mikir, tanpa debat ya. Ini ada apa namanya, kalau pelajar proyek apa namanya? Apa bang?
supaya proyek lancar ya benar. Pelicin. Nah, itu ya tanpa debat, tanpa nanya. Tapi kalau disuguhi makanan yang tadi, kalau yang jelas haram dia nggak mau. Yang haramnya nggak jelas debat. Enggak, haram. Tapi belinya pakai duit ini, kok iso rapopo. Haram. Apalagi yang lagi butuh mata gelap. Duit ini gak peduli ini duit apa. Kalau dulu bahasa orang Jawa jual, bawa kodok, bawa kadang, bawa sepatu, bawa sandal, bawa guling, bawa bantal, anggap kotak ini anggap bahasa orang Jawa dulu. Orang Sunda ya gak ngerti. Pokoknya apa, pokoknya ketelen itu ya dianggap aslinya untuk mendeteksi di badan itu gampang. Asal badan kita itu diajak berbuat baik kok hawanya berat, berarti itu dalam waktu dekat itu kita mengkonsumsi masuk ke badan kita itu ada sesuatu yang haram. Biasanya kita bangun sakset kok keluat itu bahasa Sundanya. Bangun tidur tapi nggak cepet sakset lagi. Gini dulu. Kelihatan. Ya pokoknya itu lama. Biasanya begitu bangun ada panggilan assalatu wassalamu alaikum. Itu langsung bet. Nah ini kok keluar. Iya kesat kalau orang Jawa keluar gitu. Lah kok malah langsung begitu lho Pak, udah 5:30. Sampai Pak jam 7. 7. Itu iya. Kalau kita ngaji kitab-kitab tasawuf itu kan kalau ada barang haram, ya kita kan nggak tahu ya barang haram itu yang dari mana, yang sebelah mana, yang berbentuk apa. Kok badan kita itu hawanya abot diajak berbuat baik, wes itu ada. Nah, umpama biasanya itu apa? Kalau lewat keluar HM itu yang ada. Biasanya itu kita kasih. Lah itu mau ngasih kok pikirnya lama. Kasih ya. Oh, mungkin itu yang di kantong kita itu ada kecampur barang haram. Mungkin ya kita nggak tahu yang haram itu yang dari mana, yang berbentuk apa, yang dari siapa kita nggak tahu. Cuma tandanya biasanya kalau badan ini diajak berbuat baik, kok rasanya berat, itu tanda. Kita kan nggak tahu ya dari yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, yang kita omongin, yang kita perbuat ini ada yang haram atau tidak, kita nggak tahu. Tapi tandanya bisa diketahui. Saya pernah nanya ke seorang kiai yang saya anggap beliau alim di Jakarta. Kiai, orang perkotaan itu kira-kira yang dimakan, yang diminum, yang dipakai ada nggak ya? Enggak yang 100% halal. Beliau bilang jawab nggak ada. Biar ustadz, biar kiai, kalau 100% halal nggak ada. Kok begitu kiai? Saat itu beliau lagi minum kopi. Ini kopi yang saya minum, bahannya apa ya saya nggak tahu. Siapa tahu dicampur apa? Ya, dicampur oke, dia nggak tahu. Kebetulan memang beliau merokok. Ini yang di dalam rokok saya ini orang Muhammadiyah bilangnya haram. Kalau saya sih enggak, nyatanya saya rokok. Pakaian yang saya pakai, yo nggak tahu ini bahannya dari apa. Apakah kecampuran serat babi atau apa ya nggak tahu. Nyatanya saya pakai buat sholat, buat ngaji, buat ceramah macam-macam. Nah terus kalau yang halal 100% apa? Nanti kalau ada hujan, kamu keluar langsung mangap. Nah itu asli halal. Kalau jatuh ke genteng, belum tentu siapa tahu ada tai kucing di atas. Di atas genteng loh. Kan kadang ada kucing naik ya, lalu itu berak di situ, lalu kalau air hujan
nyangkut ke genteng kalau kita maaf ya aku itu wah berat ya iya orang zaman sekarang ya untuk Allah innallaha ghafurur rahim astagfirullah ma'akil yang kita makan wal masyarib yang kita minum wal malabis yang kita pakai wal aqwal yang kita ucapin wal af'al dan yang kita kerjain soro maka orang yang bisa kalau untuk ngindar 100% ya gak bisa paling enggak ya kurang-kurangi lah sesuatu yang jelas-jelas depan mata kita tahu ini haram dihindari itu pun ya abot apalagi menggiurkan tadi belum dapat bilangnya haram dapatnya dikit pikir-pikir dapatnya banyak berubah menjadi haram enggak haram lah sara yaumal qiyamati maka dia akan menjadi kiamat fi jiwaril anbiya menjadi tetangganya para nabi jadi tetangganya nabi jadi tetangganya artis tetangga cerita pesona kemana itu tetangga saya padahal dia kenal sama kita juga enggak tapi lumayan itu tetangga ya umpama loh kita ngobrol sama orang berdua begitu nonton TV ada Mahfud MD nongol oh orang Mahfud itu tetangga saya padahal pak itu orang Bakalan orang Sampang jauhnya kayak opo sama lah umpama kita lagi kemana kek ada orang daerah kita kok terkenal itu tetangga saya padahal dia nggak kenal kita itu apalagi ini nanti menjadi tetangganya Bismillahirrahmanirrahim wal hadi asyar. Wah ini ampun. Man taroka siapa yang meninggalkan an-nadhara melihat fil haram yang haram fit dunia di dunia. Kalau melihat anak perawan pakai baju sepotong itu alhamdulillah wastagfirullah. Alhamdulillah. Harus maju. Dilihat dosa kalau menabrak ya piye niatnya dari rumah yo ngaji bawa kitab ya ngaji nah kalau kita cuma di dalam villa ini masih aman nah kalau keluar wah ada melihat yang segini ya dilihatin ya kalau jelek timbul dosanya nyelak ya kalau melihat orangnya jelek timbul dosanya kan pasti nyelak kan Jelek gitu. udah kayak begitu kalau cakep dosanya nafsu berarti dua-duanya potensi kalau jelek jadinya nyelak kalau cakep nafsu lah terus piye ya untung tadi innallaha ghafurur rahim kalau perempuan itu potensi dosa besar itu di sini kalau laki potensi besar di sini berangkat ngaji ketemu orang naik motor ya boy iya loh apalagi masih muda ngaji oh iya oh iya saya waktu kapan tuh pulang isi pengajian subuh di dekat bengkelnya Pak Mansur pulang lewat ini apa namanya CDC nyebrang turun lewat Transera ya Allah ini ngaji subuh-subuh pahalanya habis nih nyampe rumah ya kan tanya GGC kan pada panggilan jogging kan yo pada pakai sepotong pakai kaos agak longgar begitu nyebrang kan
lewat ganti lewat transferan. Biasanya lewat sini kok yo lewat transferan. Nah, iya makanya. Bikin penasaran kan itu. Iya, wah. Berhenti sih enggak, cuma naik motornya pelan-pelan, Mbak Ji. Berhenti sih enggak, kalau berhenti mah ketahuan banget pakai sarung pakai ini. Cuma naik motornya pelan, Mbak. Oh. Wes, lah. Iya. Ya kalau merem takutnya nabrak, ya kan? Kalau melek yang diucapkan astagfirullah wa alhamdulillah. Apa Mbak? Alhamdulillah. Ya kalau dulu katanya masyarakat perkotaan, sekarang di pedesaan sama. Ya dulu katanya wah masyarakat kota, wah anak muda kota. Sekarang pelosok-pelosok pucuk-pucuk gunung sami mawon. Kadang kudung si kudung cuman bawahannya ya lho kres banget. Sampai nyeplok. Ya Allah, astagfirullah. Man taraka an-nadhra fil haram fid dunya. Siapa yang menjauhi melihat yang haram di dunia. Melihat, tapi kalau terlihat enggak apa-apa ya. Nah, iya kan ini bahasa teksnya melihat. Kalau melihat itu berarti sengaja. Kalau terlihat lebar. Enggak sengaja ya kalau terlihat ya. Pak Mansur ya. Kalau terlihat kan enggak sengaja ya. Wong terlihat ya. Kalau nonton iklan nggak sengaja. Iya, terlihat aja. Iya. Kalau dicari itu namanya sengaja. Dan kalau terlihat lagi Iya. di situ kan tulisannya teksnya man taroka an-nadhara. An-nadhara itu namanya melihat. Kalau melihat itu berarti sengaja. Kalau terlihat lain. Kalau dalam DTC itu terlihat apa tidak? Iya. Terlihat. Penasaran. Ntar hari Sabtu hari Minggu kok pagi-pagi nggak ada, khawatirnya ketemu. Kan sekali-sekali cuci makan. Biasanya itu pulang lewat Madura itu pengennya lurus aja, terus tembus rumah susun itu. Tembusnya kan JGC kan? JGC ya Allah. Karena pengen melihat. Astaga. Begitu nyebrang situ biasanya belok kiri, lewat Pusaka Rakyat. Itu lurus. Langsung lurus semua. Astagfirullah. Afrahallah ainahu yaumal qiyamati fil jannah. Afraha membahagiakan Allah membahagiakan. Ainahu matanya yaumal qiyamati hari kiamat fil jannati di surga. Binagri ma yasuru dengan melihat apa yang disukai. Mimma lam tara ainun, apapun yang belum pernah dilihat oleh mata, walam tasma dan belum pernah mendengar udhunun telinga, walam yakhtur dan belum terbersit bibalin dalam hati manusia. Keindahan surga itu
mala ainun ro'at wala udunun sami'at wala khotara ala qalbin basyar. Belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, bahkan sampai terbersit dalam hati. Lalu kenapa dalam Al-Quran kalau menggambarkan keindahan surga selalu tajri min tahtil anhar? Kan sering kan ya, jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada. Kenapa dalam Quran menggambarkan keindahan surga itu ada air yang mengalir di bawahnya? Karena ayat ini turun di gurun pasir yang melihat air ngalir itu suatu keindahan yang luar biasa. Lah kalau ayat itu kok turunnya di Bogor, nggak mungkin pakai bahasa itu karena udah sering lihat air ngalir. Di sini apalagi kalau musim hujan. Masuk ke rumah. Maka keindahan itu kalau diceritakan ke orang gurun pasir, keindahannya itu ya tanaman. Maka jannah itu artinya kan taman kan, yang di bawahnya ada air yang mengalir. Itu orang gurun pasir membayangkan betapa indahnya. Nah iya, lah kalau ayat ini kok seandainya turun di Bogor diceritain begitu, sering. Itu kali. Itu kali, udah gak seru. Lah makanya kalau ceritain keindahan ke orang kampung, yang diceritain itu gedung-gedung tinggi bertingkat. Iya, makanya kalau orang kampung pikniknya ke kota. Lah orang kota pikniknya ganti ke kampung. Lah orang puncak Bogor sono, dia nginep di puncak bilangnya yo enggak piknik, biasa. Lah gambaran surga itu yo biasanya diceritakan ada air yang mengalir karena memang turunnya di gurun pasir. Gurun pasir itu kalau melihat air mengalir sesuatu yang sangat-sangat membahagiakan. Bahkan dulu para pasukan perang itu bisa menentukan posisinya menang itu kalau di dekatnya dia ada sumber air. Hampir bisa dipastikan pasukan perang itu akan menang kalau dia bisa menduduki sumber air. Kalau enggak, kalah karena udah kehabisan bekal minum. Ya karena ya makanya Quran selalu menggambarkan begitu. Jadi bintang tihal anhar. Wa man taraka al-ghina fid dunya wahtara al-faqr, dan siapa yang meninggalkan kekayaan dunia dan memilih kefakiran, ba'asallahu ta'ala yaumal qiyamati, maka Allah membangkitkan orang tersebut yaumal qiyamati, di hari kiamat, ma'al waliyina wan nabiyina, kumpul dengan para wali dan para nabi. Waruya, dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in kunta tuhibbuni, apabila engkau mencintai aku, kata Rasulullah, fa'id, maka bersiap-siaplah lil faqri, untuk hidup kekurangan. Tijafat, ruang kosong, maksudnya begini. Orang yang cinta pada Rasulullah, ya harus siap kalau seandainya hidupnya itu kekurangan. Wong Nabi juga hidupnya kekurangan. Pengennya semua ya berlebihan, tapi nyatanya kadang dikehendaki oleh Allah kurang. Fa'innal faqra, karena sesungguhnya fakir, asra'u, itu lebih cepat, ila man yuhibbuni, kepada seseorang yuhibbuni yang mencintai aku, minas sabili, dari jalan, minas saili, dari mengalirnya air, ila muntahahu,
kata pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu saat kita mengalami hidup kesulitan manusia itu ekonomi. Kalau ia bisa ikhlas dan sabar, itu menjadi jalan lebih cepat menyampaikan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang Islam harus fakir semua, ya enggak. Kalau orang Islam kok fakir semua ya repot. Wong zaman Nabi itu perjuangannya dibantu dengan Khadijah. Khadijah itu wanita miliuner kalau sekarang. Kemudian dibantu dengan menantunya Utsman. Kalau sekarang bukan hanya miliuner, triliuner, orang kaya raya. Abdurrahman bin Auf itu ketika pindah ke Madinah, pengen dia merubah gaya hidup jadi orang miskin, tapi nggak kesampaian. Kalau kita pengen jadi orang kaya, nggak kesampaian gitu. Hampir ya. Abdurrahman bin Auf itu kepengen jadi orang miskin, sampai sisa harta benda yang dibawa dari Mekah itu buat beli kurma yang hampir busuk, pokoknya udah nggak layak jual, dikumpulin di rumahnya dia, dibeli dengan harga umpama sekilo 100.000, dia beli 150.000. Sampai orang-orang bilang Abdurrahman bin Auf stres, itu kurma udah busuk, udah mau busuk, udah nggak layak juga. Nah kok dibeli dengan harga di atas rata-rata, ditimbun di rumahnya dia. Tapi kalau memang udah uratnya urat kaya, itu ada dari kalau sekarang pengusaha minuman dari negeri Persia itu kalau sekarang Iran, datang yang dicari itu kurma yang hampir busuk, nggak mau yang bagus, kurma yang hampir busuk, berapapun harganya dibeli. Nah sementara yang punya yang nimbun cuma Abdurrahman bin Auf, akhirnya yo hartanya banyak lagi. Kalau udah orang kaya, udah pengen jadi miskin, umpama ya kayak Pak Mansur ngumpulin botol bekas, nah orang-orang udah gak mau dikumpulin, kok dilarang. Kalau orang kaya itu Abdurrahman bin Auf. Kalau Rasulullah baru ada keinginan umpama untuk pembiayaan apa yang maju duluan, Abdurrahman bin Auf yang bukan dari keluarga ya. Nah kalau Utsman kan mantu keluarga, Khadijah istri, nah ini yang bukan dari keluarga. Nah itu kalau memang uratnya orang kaya, oh no jalan, ada jalannya jadi orang kaya. Rawahu Imam Ahmad wa Tirmidzi wallahu a'lam bishawab.